Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah, kita berjumpa lagi di materi tentang seputar hijrah di pertemuan yang ketiga, insya Allah. Ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih agar hijrah itu memang benar-benar dia itu nggak fluktuatif, tapi benar-benar dia itu memiliki gitu ya, kekuatan yang luar biasa sehingga kita bisa istiqomah di jalannya. Ternyata ketika kita ingin berhijrah, ada sesuatu yang memang menjadi sebuah dasar ya, atau pondasi gitu ya, pondasi yang sangat dasar, yang itu akhirnya akan membuat kita itu bisa istiqomah di jalan ini gitu ya. Nah, apa sih pondasi dasar itu? Yaitu adalah keimanan. Kenapa saya mengatakan keimanan merupakan pondasi yang sangat mendasar? Karena sesungguhnya keimanan inilah yang mendasari segala aktivitas yang akan kita lakukan. Ketika kita beriman kepada Allah dan percaya apa saja yang dibawa oleh Allah, maka kita juga akan melakukan apa saja yang akan diminta atau diperintah oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita meragukan bahwasanya aturan itu memang dari Allah, maka kita pun juga tidak akan pernah mau melakukan hal itu, gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini bagaimana sih gambaran ya ketika pondasi keimanan itu memang benar-benar kokoh. Nah, sini saya mengambil salah satu gitu ya kisah, di mana kisah ini yang mungkin ada beberapa yang sudah mengetahuinya atau bahkan kisah ini sering diperdengarkan, yaitu kisahnya Bilal bin Rabah. Nah, siapa sih Bilal? Kalau kita ke masjid atau bapak-bapak ke masjid biasanya kan ada Bilal kan gitu ya, Bilal. Nah, itu siapa sih? Ternyata sahabat Bilal ini adalah sahabat yang pertama kali beliaunya itu melakukan azan. Suaranya itu bisa terdengar di beberapa penjuru ya mata angin itu tanpa menggunakan speaker. Jadi Masya Allah, makanya namanya terus kemudian diabadikan gitu ya, diabadikan ya. Kalau di masjid itu ada yang namanya Bilal kan gitu ya. Nah, ini Masya Allah, bagaimana sih perjalanan keimanan beliau? Ternyata keimanan beliau itu luar biasa. Keimanannya itu yang ketika beliaunya hanya memahami bahwasanya Allah itu satu atau Allah itu ahad, itu membuat beliaunya siap menanggung segala konsekuensi tentang keimanan bahwasanya Allah itu adalah esa atau satu. Nah, apa yang terjadi kepada sahabat Bilal ini ketika dia sudah mengimani satu hal, yaitu Allah gitu ya, Allah itu adalah esa dan satu-satunya Tuhan, gak ada Tuhan selain Allah. Ketika dia disiksa ya, bahkan ini dalam kondisi yang hampir mati gitu ya, karena siksaannya luar biasa dari kaum Quraisy. Waktu itu beliau posisinya itu adalah sebagai seorang budak ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliaunya itu diminta untuk kembali untuk menyembah Lata gitu ya, untuk menyembah Huban gitu ya. Nah, Huban ya, untuk menyembah Huban ya. Waktu itu Tuhannya di sana, berhalanya namanya Huban. Nah, waktu itu kondisinya di padang pasir ya, yang sangat terik, sangat panas. Dia itu tidak dipakai baju, kemudian dia itu tindih batu ya, tidur di tindih batu, perutnya, dadanya, kemudian kakinya dan tangannya itu ditarik menggunakan tali ya. Jadi yang kanan ditarik ke kanan, yang kiri ditarik ke kiri, itu pun masih dicambuk. Luar biasa sahabat. Ternyata luar biasa keimanan Bilal bin Rabah, dia tetap mempertahankan bahwasanya Allah itu tetap esa. Dan dia itu tidak menginginkan untuk kembali ke agama nenek moyangnya dulu, karena dia sangat yakin kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Nah, ini adalah gambaran sosok keimanan yang luar biasa, sehingga dia itu berani bahkan ketika nyawa ya sudah di hadapan mata, kemungkinan dia bisa meninggal, tapi dia tetap beriman kepada Allah di tengah siksaan itu semuanya.
Masya Allah, luar biasa. Nah, inilah gambaran sahabatnya Rasulullah ketika beliaunya itu benar-benar sudah mengenal iman dalam hatinya. Nah, ini sahabat. Jadi ketika kita ingin berhijrah gitu ya, benar-benar istiqomah dalam berhijrah, maka keimanan kita harus kokoh, harus kuat gitu ya. Seperti para sahabatnya Rasulullah yang ketika mereka sudah mengimani Allah, mengimani Rasul, mereka benar-benar berjuang mempertahankan keimanannya bahkan hingga meninggal dunia. Masya Allah, ini ya. Nah, ini. Lalu bagaimana agar kita bisa memiliki keimanan yang luar biasa itu? Di sini ada kisah dari Nabi Ibrahim, gitu, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, di mana Nabi Ibrahim waktu itu secara perasaan Nabi Ibrahim itu mencari benda-benda yang menurut beliau itu adalah hebat dan beliau anggap itu sebagai Tuhannya, gitu ya. Jadi waktu itu ada beliau melihat matahari, melihat bintang, gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Nah, ternyata yang dilihat itu ternyata bintang itu akan lenyap, gitu ya. Terus kemudian dia lihat bulan juga akan hilang ya, lenyap. Begitu pula dengan matahari juga akan lenyap. Nah, yang awalnya beliau menganggap bintang, bulan, matahari itu adalah Tuhannya, beliau akhirnya mengakui bahwasanya ada yang lebih hebat daripada mereka, yaitu yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Karena sesungguhnya Tuhan Sang Maha Pencipta tidak akan pernah lenyap, karena dialah yang menciptakan alam semesta beserta seisinya. Nah, setelah itu kemudian di dalam Quran surat Al-An'am ayat 76-79, hai kaumku, saya tidak mau mempersekutukan Tuhan seperti kamu. Saya hanya bertuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan ikhlas, dan sekali-kali saya tidak mau menyekutukannya. Nah, ini ya, itu adalah beliau memutuskan pilihannya, keimanannya itu adalah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian di situ dijelaskan kembali bahwasanya memang ada ayat yang menyuruh kita ya, ini ya, sesungguhnya gitu ya, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda ayat bagi orang yang berakal, gitu ya. Inna fi khalqis, gitu ya, sesungguhnya dalam penciptaan samawati wal ard, samawati langit, wal ard bumi, dan wahtilafil dan silih bergantinya laili malam, wan nahari siang, terdapat laayatil liulil albab, laayat terdapat tanda-tanda ayat, gitu ya, ulil albab bagi orang yang berakal. Nah, dari sini sebenarnya proses untuk mencari keimanan kita itu adalah sama seperti kita seperti proses mencari Tuhan, gitu ya. Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi. Nah, bagaimana agar kita bisa meyakini bahwasanya Allah itu ada? Maka kita harus berpikir, gitu ya. Berpikir tentang apa? Tentang segala sesuatu yang bisa kita lihat di dunia ini, yaitu penciptaan-penciptaannya, makhluk-makhluk ciptaannya, alam semesta, kehidupan dan manusia. Itulah yang kita pikirkan agar kita benar-benar meyakini dan semakin yakin bahwasanya Allah itu adalah pencipta segala sesuatunya dan Allah itu juga Maha Pengatur. Ini ya. Nah, ini gambarannya. Jadi akhirnya dari sini kita butuh proses berpikir, dimana proses berpikir itu kita tidak hanya melihat fakta, yaitu alam semesta, kehidupan dan manusia tadi, tapi kita
ketika mengindra fakta tadi melalui panca indera, hanya kita masukkan ke dalam otak kita dan kita mencari informasi, mengkaitkannya dengan informasi sebelumnya, yaitu di dalam Al-Quran. Sebenarnya siapa sih yang berada di balik ini semuanya? Nah, itulah proses berpikir, ya. Jadi nggak hanya fakta kita indra saja terus kita simpulkan, tapi fakta yang kita indra tadi kita masukkan ke dalam otak kita dan kita kaitkan dengan informasi sebelumnya, yaitu informasi bagi kaum muslimin Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Bahkan ijma dan qiyas. Nah itu, jadi masya Allah, gitu ya, masya Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya kalau kita lihat ya dari sisi penciptaan, gitu ya, penciptaan langit dan bumi, gitu ya. Langit dan bumi itu sesungguhnya memang ada di balik itu semua, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi kita coba dalam tubuh kita ya, ketika kita baru lahir itu kita baru lahir kita nggak memiliki apa-apa selain memang badan, gitu ya. Kita sangat lemah, kita nggak bisa berjalan, nggak bisa ngapa-ngapain, kita terlentang di kasur, kayak gitu ya. Kita terlentang di kasur. Nah, terus kemudian ternyata rezeki itu selalu datang kepada kita, padahal kita tidak pernah bekerja. Ya, berarti di sini juga menggambarkan rezeki dari Allah itu adalah segala sesuatu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki. Jadi ya, kita berpikir, oh berarti manusia itu lemah, masih butuh pertolongan orang lain, dan manusia itu sebenarnya sudah dicukupkan oleh kebutuhannya itu oleh Allah Sang Pencipta. Kalau tadi manusia ya, itu juga macam-macam ya. Misalnya bulu matanya, kenapa manusia itu nggak panjang? Karena kalau panjang nanti menutupi mata, akhirnya tidak bisa melihat. Nah, terus betapa panjangnya ini otak kita itu terdiri dari lekukan-lekukan, dimana lekukan-lekukan itu ketika dipanjangkan itu panjangnya panjang sekali, ada berapa meter gitu ya, masya Allah. Padahal itu disimpan oleh Allah di dalam kepala yang tidak terlalu besar, gitu ya. Jadi masya Allah, itu siapa yang menciptakan? Terus kemudian darah itu selalu diedarkan oleh Allah melalui pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini juga masya Allah rumit sekali, gitulah membentuknya, gitu ya. Dan kemudian prosesnya juga luar biasa, ada kerjasama antara jantung, antara pembuluh tadi, antara paru-paru, itu juga ada kerjasama, dan itu diatur sedemikian rupa sehingga manusia itu bisa hidup. Masya Allah, dari sini ya, itu luar biasa. Walaupun manusia lemah, ternyata di dalam tubuhnya itu memiliki keteraturan yang sangat luar biasa sehingga dia bisa hidup, bahkan dia bisa bertahan hidup ya hingga dia dewasa. Ini hal yang luar biasa. Siapa yang menciptakan ini semua kalau bukan Allah SWT? Kemudian kita lihat, saya contohkan misalnya ada seekor unta. Ternyata unta ini mampu minum air sebanyak 130 liter. Jadi mampu menyimpan cadangan nutrisi di punuknya dan memiliki bagian kelopak mata yang transparan. Ya, kelopak matanya transparan, ya, masya Allah ya. Terus kemudian alat pencernaannya mulai dari mulut sampai bagian dalam mampu mencerna tumbuhan, semak, belukar, dan berduri. Nah, ini luar biasa. Dia mampu gitu ya, sedangkan hewan yang lain enggak. Karena memang di sana kalau di Arab itu tanamannya juga berduri gitu lah. Nah, itu Allah menciptakan sesuai dengan tanaman-tanaman di sana. Kemudian telapak kakinya lebar. Lapisan kulitnya di sini, lapisan kulitnya yang tebal pada bagian yang bersentuhan dengan pasir saat istirahat. Jadi ini ya, jadi masya Allah luar biasa.
Allah menciptakan kekuatan di dalam seekor unta itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan hidup dia. Begitu pula dengan apa? Begitu pula dengan air tadi ya, air yang ada dalam tubuhnya. Kenapa kok sampai bisa itu ya? Karena itu sangat berfungsi sekali. Dimana di gurun itu kesulitan untuk mencari air. Jadi Masya Allah, untuk bertahan hidup Allah menciptakan sedemikian rupa gitu ya. Akhirnya dia benar-benar bisa bertahan hidup. Nah ini gambarannya. Jadi memang kita butuh proses. Bahkan kalau masalah kehidupan, kita lahir dan kita mati itu pun juga kembali hidup mati itu kan sendiri-sendiri ya. Kita nggak ada yang pernah janjian. Itu siapa yang mengatur? Dalam satu hari itu berapa bayi yang dilahirkan? Dalam satu hari itu berapa orang yang diambil nyawanya oleh Allah? Jadi Masya Allah, itu siapa yang bisa berpikir seperti itu dan menjadwalkan waktunya mati? Dan ini nggak sanggup kita sebagai manusia biasa, tapi yang sanggup adalah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pengatur, itu adalah Allah. Nah dari sinilah akhirnya kita akan terbentuk, kita yang mindset berpikir, yaitu dari mana sih asal kita bisa menyimpulkan yaitu dari Allah ya. Dan untuk apa sih kita hidup? Nah ini kita harus mencari hidup ini agar tidak kemana-mana, agar sesuai dengan visi hidup yang ditentukan oleh Allah. Nah, apa sih visi hidup kita? Kalau di Az-Zariyat 56 adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, gitu ya. Nah, terus kemudian lalu mau kemana setelah kematian? Ternyata disitulah kita nanti akan kembali kepada Allah. Itu ya. Nah ini yang menggambarkan bahwasanya keimanan yang kuat adalah ketika kita memang benar-benar bisa selalu mengkaitkan apapun yang terjadi di dunia ini, apapun masalah kita bisa mengembalikannya lagi kepada Allah dan mengambil seluruh aturan atas aspek kehidupan kita itu dari aturannya Allah. Akhirnya kita selalu dari Allah untuk Allah dan mau kembali kepada Allah. Yaitu ya akhirnya nanti akan terbentuk khauf atau takut, rasa takut kepada Allah, sehingga kita pun mempersiapkan amalan kita sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah, karena suatu saat kita akan dihisab oleh Allah. Nah itulah konsekuensi keimanan yang memang sangat tinggi gitu ya, sehingga memang kita itu bisa benar-benar memberikan yang terbaik pada Allah. Ya. Dan kemudian di sini digambarkan. Jadi tantangan kehidupan ternyata saat ini keimanan kita itu tidak bisa benar-benar bisa powernya itu 100%. Kenapa? Karena memang kita hidup di lingkungan yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadi kita berada dalam lingkungan kehidupan atau sistem kehidupan yang memang memisahkan agama dengan kehidupan. Maksudnya bagaimana? Dia itu mengimani bahwasanya Allah itu yang menciptakan, tapi untuk kehidupannya mereka itu tidak mau terikat dengan visi hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi kehidupannya hanya untuk mengejar materi. Nah lalu kemudian ketika mereka setelah kehidupan bagaimana? Mereka pun tidak memahami dan tidak mempercayai adanya hisab dari Allah. Menurut mereka yang memisahkan agama dengan kehidupan ini adalah kita hanya hidup diciptakan saja, tapi setelah diciptakan terserah mau ngapain aja dan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah inilah lingkungan seperti inilah yang akhirnya membuat kita itu, keimanan kita itu tidak bisa menjadi kokoh. Ketika kita ingin memperkuat keimanan, mereka justru melonggarkan, gitu ya, justru menjauhkan kita untuk semakin taat kepada Allah. Nah akhirnya dari sini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus mengkaji Islam,
kemudian terus mempelajari Islam dan selalu berpikir tentang apa-apa yang bisa kita indra, apa-apa yang bisa kita lihat untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nah, itu ya Sobat Hijrah yang insya Allah akan membuat kita semakin nanti benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Dan insya Allah dengan demikian hijrah kita insya Allah bisa istiqomah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.